Kasus tabrak lari yang menimpa dua sejoli Handi dan Salsabila di perbatasan Garut, Bandung, Jawa Barat memasuki babak baru. Teka-teki para pelaku membuang kedua korban ke dalam sungai makin terkuak. Apa motif para pelaku? Saudara, inilah Berkas Buser selengkapnya. Sore itu tepatnya di depan pom bensin Jalan Raya Nagrek, Ciaro, Bandung, Jawa Barat, warga dikejutkan dengan kecelakaan lalu lintas. Sepeda motor yang dikendarai dua remaja, Handi dan Salsabila, ditabrak satu minibus. Korban, Handi Salsabila, tergeletak tak sadarkan diri. Kedua korban kemudian dibawa pengendara minibus ke rumah sakit terdekat. Keluarga dan teman-teman korban sempat mencari kedua korban ke puskesmas dan rumah sakit terdekat, bahkan rumah sakit di Jawa Barat, tetapi kedua korban tidak ditemukan. Ditaikin ke mobil mungkin ya, sama warga ditaikin. Kan masa warga di situ kan ada, masa nggak ikut naikin. Mungkin pasti naikin lah dia sama pelaku. Sudah cari kemana-mana, berarti kita cari udah 3 Kabupaten Garut, Kabupaten Bandung, Tasik, Sumedang. Tiga hari berselang di Banyumas, Jawa Tengah, sesosok mayat pemuda diperkirakan berusia 25 tahun ditemukan di Sungai Serayu, Desa Banjar Parakan. Ciri-ciri korban menggunakan kalung emas dan sepasang sepatu. Korban ditemukan sudah membusuk. Mayat laki-laki di Sungai Serayu tersangkut di sampah, tumpukan sampah, tepatnya di Desa Banjar Parakan, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas. Identitas sementara belum diketahui dan kondisi memar-memar membusuk. Tim SAR kemudian menguburkan mayat tanpa identitas ini di pekuburan umum Desa Banjar Parakan, Tawalo, Banyumas. Informasi penemuan mayat di Banyumas, Jawa Tengah ini sampai ke keluarga Handi, korban kecelakaan di Nagrek. Keluarga Handi kemudian berangkat dari Garut, Jawa Barat menuju Polresta Banyumas untuk mencocokkan ciri-ciri mayat yang ditemukan di Sungai Serayu. Hasilnya, mayat yang ditemukan di Sungai Serayu cocok dengan ciri-ciri Handi, warga Garut, Jawa Barat, korban tabrak lari. Pihak keluarga Handi akhirnya memutuskan untuk membongkar makam korban dan memindahkan jasad korban untuk dimakamkan di kampung halaman di Desa Cijolang, Kabupaten Garut. Dibawa ke Garut, di mana orang tua daripada korban itu tahu bahwa korban yang tenggelam di Sungai Serayu ini memiliki ciri-ciri dan baju yang dipakai sama. Setelah penemuan mayat Handi, mayat Salsabila, kekasih Handi, ditemukan di muara Sungai Serayu, Cilacap, Jawa Tengah. Jenazah Salsabila dibawa ke Nagrek, Kabupaten Bandung. Tiba dini hari, jenazah langsung dimakamkan di pemakaman umum tak jauh dari rumahnya. Paman korban menduga kedua korban diduga dibuang ke Sungai Serayu oleh penabraknya yang berpura-pura hendak membawa korban ke rumah sakit. Teringat omongan tetangga, mereka yang ingin ikut ke rumah sakit dilarang. Dari informasi tetangga ada yang ikutin juga, disuruh nggak boleh katanya. Dari informasi tetangga, kalau udah lama-lama informasi terus berdatangan ke kami memberitahukan bahwa kejadian gini gitu kejadiannya. Itu yang di mobil itu seorang atau berapa orang? Tiga orang. Dua pekan sejak kasus tabrak lari terhadap sejoli Handi dan Salsabila terjadi, polisi belum menemukan titik terang siapa penabrak kedua sejoli ini.
Saat polisi melacak plat nomor polisi kendaraan yang digunakan pelaku, ternyata palsu. Sementara itu di media sosial beredar foto saat pelaku membopong tubuh korban. Kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap 10 orang saksi, kemudian kita sudah melakukan olah TKP di tempat kejadian, dan juga kita sudah berangkat ke Banyumas dan Cilacap, Jawa Tengah untuk melengkapi alat bukti. Saat ini kita masih dalam rangka penyelidikan. Kerja keras polisi berbuah hasil. Pada Jumat sore 24 Desember 2021, Polda Jawa Barat mengumumkan hasil penyelidikan kasus tabrak lari pasangan sejoli Handi dan Salsabila. 3 orang tersangka pembunuhan pasangan sejoli ini ternyata anggota TNI Angkatan Darat. Karena itu, polisi menyerahkan penyidikan kasus Handi Salsabila pada Pomdam 3 Siliwangi. Ketiga anggota TNI yang diduga terlibat dalam kasus pembunuhan 2 sejoli Handi Salsabila adalah Kolonel Infanteri P bertugas di Korem Gorontalo, Makodam Merdeka, Kopda DA bertugas di Kodim Gunung Kidul, dan Kopda AH bertugas di Kodim Demak. Di awal Januari 2022, aparat polisi militer TNI Angkatan Darat mereka ulang kasus tabrak lari 2 sejoli Handi dan Salsabila di Jalan Raya Nagrek, Bandung, Jawa Barat, dan Jembatan Menganti, Banyumas, Jawa Tengah. 3 tersangka, Kolonel P, Kopda AH, dan Kopda DA dihadirkan dalam reka ulang. Dalam reka ulang di Nagrek, Bandung, ketiga tersangka memperagakan saat menggotong tubuh Handi ke pinggir jalan, menyeret tubuh Salsabila yang berada di bawah mobil keluar dan digotong ke pinggir jalan. Ibu korban yang menyaksikan reka ulang berharap 3 tersangka dihukum sesuai perbuatannya. Reka ulang juga dilakukan di Jembatan Menganti, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Dalam reka ulang diketahui korban yang dibuang pertama adalah Salsabila, kemudian Handi. Keduanya dibuang ke Sungai Tajum sekitar pukul 9 malam. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa memastikan ketiganya akan dihukum sesuai dengan perbuatannya. Nah, dari perkembangan kami akhirnya bisa mengkonfrontir tiga-tiganya bahkan dalam satu pemeriksaan, dan memang yang menjadi inisiator dan sekaligus pemberi perintah untuk tindakan yang masuk dalam beberapa pasal tadi termasuk pembunuhan berencana ini adalah Kolonel P. Saat ini ketiga tersangka yakni Kolonel P, Kopda DA, dan Kopda AH ditempatkan di tahanan militer Smart di Pomdam Jaya. Ketiganya disangkakan beberapa pasal KUHP, diantaranya pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati.